Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Sakinah dengan NPM 1021949 dari kelas C3. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penjelasan kaitan antara teori dan kasus, lalu proses komersialisasi, difusi inovasi, dan adopsi teknologi, lalu inovasi hijau, lalu tentang inovasi terbuka, dan yang terakhir tentang contoh UMKM yang berhasil menciptakan inovasi pada era saat ini. Yang pertama, penjelasan kaitan antara teori dan kasus. Analisa pada studi kasus brand Puma, kreativitas dan inovasi yang brand Puma lakukan untuk dapat bersaing di market era saat ini ialah dengan menggandeng NCT 127 sebagai brand ambassador. Kaitannya terhadap teori adalah inovasi yang dilakukan Puma adalah dengan menggait NCT 127 sebagai brand ambassadornya. Sedangkan pengertian inovasi sendiri ialah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru lagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik itu berupa hasil investasi dan discovery. Lalu yang kedua, proses komersialisasi. Yang pertama, penentuan timing introduksi produk baru adalah aspek krusial baik dari sisi permintaan konsumen maupun kompetisi. Lalu yang kedua, pemilihan branding strategi. Persepsi konsumen terhadap produk baru sangat dipengaruhi oleh citra merek. Alternatif atas strategi merek yang pertama, brand extermination, emaknasi nama merek yang sudah mapan dan terkenal untuk kategori produk baru. Lalu line extension memaknai nama merek yang sudah mapan untuk produk baru dalam lini produk sama. New brand memaknai nama merek baru untuk produk baru yang diluncurkan. Lalu yang ketiga, koordinasi program-program pemasaran, yaitu koordinasi program-program yang dapat mendukung introduksi produk baru seperti promosi, program harga, dan distribusi. Proses difusi inovasi. Yang pertama, proses difusi mengatur bagaimana penyebaran inovasi tanpa inovasi. Bagaimana inovasi beralisasi dengan pasar. Lalu yang kedua, difusi adalah proses di mana penerimaan inovasi produk baru, jasa baru, atau produk baru. Lalu yang ketiga, disebarluaskan dengan komunikasi melalui media massa, tenaga sales, percakapan informal kepada anggota sistem sosial target market selama beberapa lama. Lalu, proses adopsi teknologi. Proses adopsi teknologi merupakan suatu proses penerimaan terhadap hal-hal baru. Proses yang terjadi hanya dapat dilihat dari tingkah laku individu yang bersangkutan. Menurut Wiratmaja 1983. Lalu tentang inovasi hijau. Inovasi hijau artinya inovasi yang tidak merusak lingkungan atau dampaknya tidak membahayakan nyawa. Inovasi hijau ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam, air tanah, dan udara, hewan, tumbuhan agar tetap bersih, sehat, dan berkelanjutan. Tujuan dari inovasi hijau ini adalah untuk memungkinkan generasi muda depan masih bisa menikmati SDA yang ada. Inovasi terbuka. Inovasi terbuka adalah istilah yang digunakan untuk mempromosikan pola pikir di era informasi menuju inovasi yang bertentangan dengan kerahasiaan dan mentalitas silo dari laboratorium penelitian perusahaan yang masih tradisional. Manfaat dan kekuatan pendorong di balik peningkatan keterbukaan telah dicatat dan dibahas sejak tahun 1960-an, terutama yang berkaitan dengan kerjasama antara perusahaan dalam R&D. Lalu yang terakhir, contoh UMKM yang berhasil menciptakan inovasi pada era saat ini. Cerita sukses saat pandemi ini salah satunya dialami oleh pelaku usaha makanan khas Timur Tengah Dapur Uma, milik Ahmad Syaugi di Banyuwangi, Jawa Timur. Usaha dengan sajian resep turun-temurun keluarga ini justru meroket dan makin besar. Mereka menambah karyawan hingga 14 orang dan membuat restoran seluas 500 meter persegi justru di saat pandemi COVID-19. Yogi mengaku dari awal usaha makanan itu dibangun sudah memanfaatkan platform digital, mengandalkan penjualan secara daring online, dan giat promosi di media sosial menjadi jurus Dapur Uma bertahan dan bangkit di masa pandemi. Selain itu, bergabung menjadi mitra ojek online seperti Gojek turut membantu penjualannya saat adanya larangan makan di tempat. Shogi menceritakan Dapur Uma didirikan pada Februari 2012. Waktu itu menunya hanya satu, yakni nasi rempah dengan lauk ayam bakar dan kambing goreng. Penjualan juga menerapkan sistem periode sepekan sekali. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.